benda netral bermuatan negatif. Lihat contohnya dari sini. Ini nanti bahan yang akan kita kerjakan. Berkelompok nanti saya minta di sini ada kertas, ada rambutnya harus kering ya nak, dan penggaris plastik. Listrik statis itu apa? Listrik statis itu kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Ya, kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Yang terjadi karena apa? Yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik dalam setiap benda. Ya, karena dia tidak adanya keseimbangan listrik dari muatan benda tersebut. Nanti bisa kita ketahui dari percobaan kita. Selanjutnya, ingatlah di dalam muatan listrik itu kan adanya proton, neutron, dan elektron. Yang dikatakan proton itu nak, dia yang bersifat positif. Kalau dia elektron, dia negatif. Kalau neutron, dia netral. Dia bebas. Ini contohnya dari benda netral. Misalnya gini nak, proton itu kan 4, elektron 4, positif sama negatifnya sama-sama 4. Perhatikan ya nah, ini contoh dari benda netral. Penggaris ini dan rambut. Pada penggaris dia memiliki protonnya 4 dan elektronnya 4. Dan pada rambut protonnya 3, elektronnya 3. Muatan positif dengan muatan negatifnya itu nah harus sama dan keadaan netral kan masih sama. Sama seperti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, nanti saat saya kasih tugas kalian kan menggunakan penggaris. Nih, saya ambil contohnya ini penggaris plastik. Seperti di sini. Pada saat belum digosokkan pada penggaris ini nah, proton dan neutronnya itu masih sama. Dia belum ada penambahan dan belum ada pengurangan. Seperti macam di rambut. Seperti itu juga kayak seperti ini kan. Positif, negatif, masih sama. Ketika pada saat sudah digosokkan, jika kita gosokkan ya, tapi di laki-laki aja nanti kita gosokkan di rambutnya dan harusnya kering. Nih, ketika digosokkan akan ada elektron yang berpindah tempat ke elektron selanjutnya di penggaris. Ini dia kan di sini nih. Di sini kan positifnya kita contohnya masih deh. Pada saat penggaris ini digosokkan ke rambut.
ketika penggaris, maka jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Itulah yang dikatakan benda bermuatan listrik negatif, yang dikatakan memiliki energi listrik. Yang dikatakan energi yang memiliki energi listrik itu yang bermuatan negatif. Sedangkan pada si rambut ini jumlah protonnya lebih, tapi jumlah elektronnya itu rendah. Dia benda bermuatan listrik positif, sedangkan dia tidak bisa dikatakan memiliki energi listrik karena masih rendah. Paham? Kenapa ya Bu? Menggaris plastik ini bisa mengambil kertas kecil-kecil. Dia tertarik. Kenapa tadi? Yaitu tadi karena penggaris plastik bermuatan negatif sehingga memiliki energi listrik yang mengakibatkan kertas itu akan tertarik ke penggaris. Paham? Paham Bu. Bertanya, Bu, saya ingin bertanya, listrik statis terjadi akibat apa ya, Bu? adanya perbedaan muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Muatan listrik seperti apa yang dikatakan tolak-menolak? Muatan listrik yang dikatakan tolak-menolak itu adalah muatan listrik yang positif dengan positif. Kalau yang dikatakan tarik-menarik baru dia positif ke negatif. Macam ini nih, kayak si Aurel sama si Jessica. Itu kan dikatakan perempuan-perempuan, itulah dia positif dengan positif. Kalau tarik menarik dia itu positif dengan negatif, kayak si Junior sama si Jessica, itu baru dia tarik menarik. Kan nggak mungkin si Aurel suka sama si Fitri, tidak mungkin kan? Ya, baik, sampai di sini mungkin sudah cukup saya menjelaskan. Saya minta kalian untuk menjadi kelompok 4-4 ya, 4 orang dalam satu kelompok. Silakan ya Nak. Ya Bu. Setiap kelompok harus memiliki penggaris yang lalu laki-lakinya rambutnya itu harus kering. Jika memang di kelompoknya tidak ada laki-laki, pakai rambut perempuan juga nggak apa-apa, cuman jangan sampai terbuka ya, di dalam jilbab aja ya Nak. Oke. Nanti gosokkannya baru pelan-pelan ya, pakai kertas kecil itu ya. Nanti kalian buat kesimpulannya di kertas yang presentasinya di depan. Paham? Paham.
Udah selesai semuanya? Belum. Baik, setiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan di depan ya. Silakan kelompok ini dulu satu. Silakan yang maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Bianur, saya kelompok dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kenapa jika penggaris digosokkan ke rambut, kenapa kertas bisa terangkat? Karena di dalam rambut memiliki aliran listrik yang bermuatan negatif. Maka jika digosokkan kepada penggaris, dia akan berpindah kepada penggaris bermuatan negatif. Jadi jika diarahkan ke potongan kertas, dia akan tertarik oleh penggaris karena memiliki aliran listrik statis pada rambut. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua kan presentasi. Saya minta kepada kalian satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya mau menyimpulkan materi kali ini. Listrik statis adalah muatan listrik yang memiliki jumlah yang tetap, di mana dalam muatan tersebut adanya proton, elektron, dan neutron. Bermuatan negatif yang memiliki energi listrik sehingga kertas akan tertarik oleh penggaris. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang dimana ada muatan positif dan muatan negatif, tapi lebih banyak ke muatan negatif. Disitulah yang adanya energi listrik yang mengakibatkan seperti tadi percobaan kita, penggaris akan bisa mengangkat kertas ke kertas kecil. Itu kenapa? Karena adanya elektron negatif yang berpindah ke tempat mesin penggaris tadi, dari rambut ke penggaris. Paham semuanya? Paham. Jadi udah tahu kan apa sih itu listrik statis? Apa itu listrik statis? Sudah nggak tahu. Ini deh, diulangkan ini ya. Motor listrik yang jumlahnya tetap. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi